Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari hampiri tahta karunia-Nya dengan pujian dan penyembahan kita. Oh, Dia layak terima segala puji, hormat kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hidupku menyembah-Mu. Kau besar,
Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, di sini kemenangan, kesembuhan. Oh, oh, oh. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam persekutuan kami. Engkau hadir dalam firman dan roh dan kasih yang nyata yang dihidupi oleh umat-Mu di JKI Sema. Juga teman-teman yang bersama-sama berdoa secara online di doa pagi online ini. Teguhkan kebenaran-kebenaran-Mu sebentar kami renungkan, untuk kami hidupi, sehingga kemenangan sungguh terjadi di dalam kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga dan juga komunitas dan gereja kami. Dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga peroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak Ibu berbicara tentang pelayanan kasih. Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Paulus terlebih dahulu memberi contoh kondisi jemaat Makedonia yang walaupun hidup dalam penderitaan, dikatakan sangat miskin dalam harta, tetapi dalam hal kasih mereka sangat kaya. Mereka dapat memberi bantuan yang melebihi kemampuan mereka. Paulus kemudian mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Ya, dijelaskan di ayat 7 tadi. Maka seharusnya mereka juga kaya dalam berbagi kasih. Bapak Ibu, dari perikop yang kita baca tadi, sebenarnya jemaat Korintus sudah berkomitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem. Pelayanan kasih itu pelayanan saling membantu, yang berkelebihan mencukupkan yang berkekurangan, saling mencukupkan. Hanya di ayat 10-11 Rasul Paulus mengingatkan mereka lalai. Oleh sebab itu perlu diingatkan. Karena bicara tentang pelayanan kasih ini, Bapak Ibu, sering kita tidak menyadarinya. Kalau kita sudah dalam berkat yang berlimpah-limpah, kalau tidak diingatkan, suka kita lupa untuk berbagi. Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi hari ini, kita juga diingatkan untuk saling berbagi. Ya, khususnya juga dalam perikop ini, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus. Mengapa pelayanan kasih ini perlu dilakukan? Yang pertama, harta milik kita adalah karunia dari Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah. Karena belum tentu semua orang bisa memberi, Bapak Ibu. Ini bukan masalah punya tidak punya, kaya miskin. Sebetulnya ini masalah apakah kita mau memberi, dan memberi itu ternyata adalah perintah Tuhan. Di bagian lain banyak ditekankan memberi dari kekurangan kita jauh lebih mulia. Yang kedua, memberi harus belajar dari apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Tuhan Yesus yang walaupun kaya menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya. Dikatakan di ayat 9. Jadi ajaran memberi adalah ajaran kita mengikuti Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Yang ketiga, memberi harus atas dorongan kasih, bukan karena perintah atau paksaan. Kesadaran akan panggilan hidup orang percaya untuk meneladani hidup Yesus membawa kita hidup memberi dengan kerelaan. Sebagaimana dinyatakan di ayat 11-12 ya, maka sekarang selesaikan tugas pelaksananya itu, hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu, dan seterusnya. Dan di bagian terakhir, yang keempat, pemberian yang dimaksudkan
supaya ada keseimbangan. Ayat 13 saya kutip sekali lagi. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Dalam hal inilah sesama jemaat ada saling kerinduan untuk saling melengkapi. Keseimbangan itu indah, Bapak Ibu. Dari jemaat Makedonia yang disaksikan oleh Rasul Paulus, kita belajar bahwa memberi bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang lain. Memberi juga bukan karena kita sudah merasa berlebih-lebihan, melainkan karena mengikuti teladan Kristus di dunia agar terjadi keseimbangan. Seimbang berarti seirama dalam perbedaan. Yang satu tidak merasa lebih dari yang lain. Karena itu mari kita renungkan dan menghitung berkat Tuhan yang sudah kita terima. Mulailah berdoa dan mencari informasi kemana kita dapat menyalurkan sebagian berkat Tuhan yang telah kita terima. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru dan rahmat-Mu memberikan kami kesempatan hari ini untuk hidup berbagi sebagaimana firman-Mu menyatakan. Kalau kami peka akan pimpinan Roh Kudus-Mu beberapa hari ini, firman Tuhan melalui hamba-Mu terus berbicara tentang menyatakan pelayanan kasih kepada sesama. Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu yang hidup meneladani Kristus dalam kebenaran firman yang kami dengar. Terima kasih buat kelimpahan berkat-Mu mulai usaha pekerjaan kami. Terima kasih buat kesehatan. Karena memberi tidak selalu harta. Kesehatan kami, kekuatan kami, pikiran kami dapat berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan. Bimbing kami sepanjang hari ini hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan, mendukung hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan kasih yang nyata. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama Tuhan. Selamat menabur. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.